والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. حديث 4641 فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. Al-Baqarah 58. Fabaddalu maka mereka mengganti fadakhalu yazhafun mereka masuk dengan merangkak ala astahim pada pantat mereka berarti ngisotnya. Faqalu dan mereka mengatakan habbatun fi sya'aratin. Jadi yang diubah dua ya. Yang pertama sujadannya diubah dengan merangkak atau ngisot. Yang kedua adalah hittatun diubah dengan habbatun. Kalau dalam riwayat yang lain hintatun. Hittah itu artinya ampuni dosa kami. Sementara kalau hintah itu adalah sya'rah. Maka hittah itu kalau bahasa kita ya mughufranak itu artinya hittah. Berikutnya babu khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Al-A'raf 199. Al-'urfu al-ma'ruf. Berarti maksudnya khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi. Ambillah permaafan maksudnya maafkan. Nah, kenapa diungkap dengan kata-kata ambillah? Saya enggak tahu ya. Ini rahasia bahasa Arab. Empat enam empat dua bihi ilaihi qala hadatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima datang Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah fa nazala singgah ala ibni akhihi keponakannya Al-Hurr bin Qais wa kana dan adalah Hurr minan nafari dari orang-orang yang alladzina yang yudnihim Umar. Umar mendekatkan mereka yaitu sebagai ahli musyawarahnya Umar. Wa kana al-qurra'u ashaba majalisi Umar wa musyawaratihi. Nah, berarti Hurr ini termasuk dari para qurra. Uhulan baik yang sudah bapak-bapak au syubbanan atau masih pemuda. Pemuda itu batasnya 30 tahun. Berarti di atas 30 itu sudah kuhul. Pendapat yang kedua, syubban itu batasnya 40. Berarti di atas 40 itu yang kuhul. Faqala Uyainatu li ibni akhihi, ya ibni akhi, hal laka wajhun? Apakah kamu memiliki kedudukan inda hadzal amir pada pemimpin ini? Fasta'dzin li, mintakan izin untuk saya alaihi kepadanya. Qala sa'astadzinu laka alaihi. Saya akan mintakan izin untukmu kepadanya. Qala Ibnu Abbas fasta'dzana al-Hurru, maka mintakan izin Hurr itu li Uyainata. Fa'adzina lahu Umar, maka Umar mengizinkannya. Jadi yang dimaksud Amir itu adalah Khalifah Umar. Karena waktu itu pada masa khilafahnya Sayyidina Umar. Falamma dakhala alaihi, tatkala dia masuk kepada Umar, qala dia mengatakan, "Hi ya Ibn al-Khattab." Hi itu yang enggak usah diartikan, ini panggilan ya. Wahai Ibnu Umar bin Khattab. Wallahi demi Allah ma tu'tina al-jazla. Engkau tidak memberi kepada kami al-kathir yang banyak. Wala tahkumu fina dan kamu tidak menghukumi terhadap kami bainana bil adl dengan adil. Wa ghadiba Umar, maka Sayyidina Umar marah hatta hamma ayyuka bih sehingga dia sangat ingin untuk menjatuhkan terhadapnya. Maksudnya menjatuhkan apa? Hukuman. Jadi ada maf'ulnya tapi mahdhuf ya. Yuqi'a bihil 'uqubah. Menjatuhkan hukuman kepadanya. Pengen dikamplengi atau bagaimana gitu. Faqala lahul Hurr, maka Hurr menegur
Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Umar khalifah itu kalau berbuat salah juga harus kita tegur. Tapi negurnya dengan sopan. Innallaha ta'ala qala Allah sudah mengatakan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Al-A'raf 199. Wa inna hadza nasdunnya paman saya ini minal jahilin termasuk orang-orang bodoh. Jadi enggak usah digubris. Nah, ini mungkin saja ngomongnya tidak di depan pamannya ya. Di depan pamannya marah, Pak. Pengarangnya aku bodoh le. Ya mungkin juga bisik-bisik kepada Sayyidina Umar. Ya. Wallahi demi Allah ma jauzaha Umar. Tidaklah Umar melewati ayat tadi hina talaha alaih ketika dibacakan oleh Hur kepadanya. Wa kana waqafan dan Umar selalu berhenti inda kitabillah pada kalam Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berhenti itu melazimi hukum-hukum ayat tersebut. Berhenti maksudnya apa? Tidak melewati atau tidak melanggar ayat-ayat Al-Quran. Ini karena sangatnya Sayyidina Umar ta'zim kepada Al-Quran. Maka bentuk ta'zim Quran itu tidak hanya membaca saja, ya, tapi salah satunya juga adalah waqafan. Setiap ada ayat yang disampaikan kepada kita, maka kita sesuaikan perbuatan kita dengan ayat tersebut. 4643 wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya qala hadatsana Waqi'un an Hisyamin an Abihi an Abdullah bin Zubairi. Dia mengatakan khudil afwa wa'mur bil 'urfi qala, dia mengatakan ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkan illa fi akhlaqin nas, kecuali dalam masalah akhlak-akhlak manusia. Jadi kata-kata khudil afwa itu maksudnya adalah maafkan akhlak-akhlak manusia yang kurang enak kepada kita. Kenapa dijelaskan seperti itu ya? Karena kata-kata afun dalam bahasa Arab itu kadang-kadang artinya tambahan atau sisa. Sehingga kalau tidak dijelaskan min akhlaqin nas, khawatirnya orang tidak paham apa yang dimaksud khudil afwa. Ambillah sisa. Sisa apa ini? Apakah setiap kali ada undangan makan kemudian ada sisanya harus kita ambil kita bawa pulang ataukah begitu? Nah, supaya nggak salah paham maka dijelaskan ini fi akhlaqin nas. Nah, kalau kita orang Indonesia tidak mengetahui al-afwa kecuali satu terjemah malah nggak mungkin bingung. Ya. Orang Arab kan mereka paham bahwa al-afu itu bisa artinya macam-macam. Nah, sehingga perlu dijelaskan seperti ini supaya tidak rancu. Sehingga kalau untuk orang Indonesia malah tafsir ini bagi kita seperti nggak perlu ya. Karena kita udah paham yang dimaksud khudil afwa, memaafkan. 4644 wa bi ilaihi qala wa qala Abdullah bin Burradin qala hadatsana Abu Samah qala hadatsana Hisyamun an Abi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala amrullahu Allah menyuruh nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayakhudal afwa untuk mengambil permaafan min akhlaqin nas terhadap akhlak manusia au kama qala ini adalah ketika perawinya ragu-ragu terhadap apa yang dia riwayatkan. Sudah selesai surat Al-A'raf. Kita lanjutkan surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Bab qaulihi ta'ala, bab kalam Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang ghanimah. Qulil anfalu lillahi war rasul, ghanimah milik Allah dan Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Takwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kalian. Jadi dulu di awal Islam, ghanimah itu belum ada pembagiannya, sehingga setiap ada ghanimah maka mereka rebutan. Tentu saja yang berada di depan dia pasti akan mendapatkan yang lebih banyak. Nah, setelah itu oleh Rasul, oleh Allah dibagi. Bahwasanya seperlimanya untuk para pasukan, kemudian sisanya untuk seperlimanya diambil untuk Allah dan Rasul, kemudian sisanya untuk para pasukan. Kalau Ibnu Abbas mengatakan al-anfal itu adalah al-maghanim, ghanimah. Jadi kata-kata anfal itu terjemahnya bisa dua ya. Bisa ghanimah sebagaimana dalam ayat ini, bisa juga nafal yaitu tambahan. Tambahan atas ghanimah. Sehingga nanti kalau kita ketemu kata-kata anfal itu terjemahnya disesuaikan situasi kalimatnya. Kalau kalimatnya situasinya ghanimah ya ghanimah seperti di sini ya. Kalau situasinya adalah tambahan ghanimah ya berarti tambahan ghanimah.
Qala Qatadah rihukum Al-Anfal 46 adalah al-harbu, peperangan. Yuqalu nafilatun atiyatun. Ada dikatakan nafilah itu adalah pemberian. Nah, itu makna lain dari kata-kata angfal, pemberian atau tambahan pemberian setelah ghanimah. Kalau rihukum biasanya terjemah kita apa? Kekuatan kalian. Nah, kekuatan itu adalah dalam perang. Ayatnya masih ingat tuh? Jangan berselisih karena nanti akan lemah kekuatan kalian. Jadi umat Islam kalau berselisih maka kekuatan dalam perangnya lemah. Kenapa ya? Karena kita malah berperang sesama kita sendiri sehingga malah tidak sempat untuk memerangi musuh. 4645 bihi ilaihi qala hadatsani Muhammad bin Abdul Rahman qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman qala akhbarana Husaym qala akhbarana Abu Bishr an Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu qala qultu li ibn Abbas radhiyallahu anhuma suratul Anfal qala nazalat fi Badrin turun pada perang Badar. Karena pada awal perang Badar itu belum ada pembagian ghanimah. Sehingga kan rebutan para sahabat Nabi. Dan itulah yang menyebabkan para sahabat yang disuruh berada di atas perang Uhud ya. Perang Uhud itu mereka turun ke bawah. Kenapa ya? Karena belum ada pembagian ghanimah. Nazalat fi Badr, dia turun dalam perang Badar. Asy-syaukah itu adalah al-haddu, sesuatu yang tajam. Maksudnya apa? Senjata. Ghairu dzati syaukah, yang tidak memiliki senjata. Kalau bahasa sehari-hari kita apa? Syaukah itu. Apa? Garpu atau apa namanya? Duri. Nah, sehingga kata-kata syaukah terjemahnya sesuai kondisi kalimatnya. Dan di sini kondisi kalimatnya syaukah adalah al-haddu, senjata tadi. Murdifin yaitu adalah faujan ba'da faujin, sekelompok setelah sekelompok yang lain. Maka murdifin dia berturut-turut setelah satu kelompok, kemudian kelompok yang lain. Radifani wa ardafani, ja'a ba'di, dia datang setelah saya. Jadi kata radifa, fi'il lazim dengan ardafa, fi'il muta'addi, bentuknya satunya apa? Thulathi, satunya apa? Rubai, artinya tapi sama. Nah, biasanya ruba itu kan artinya muta'addi, tapi di sini sama-sama lazimnya. Bagi yang belajar bahasa Arab, ada istilah lazim dan muta'addi. Kemudian dzuqu, rasakanlah, maksudnya basyiru, wajarribu. Basyiru, basyiru itu ya rasakanlah secara langsung, mubasyarah langsung. Wajarribu dan cobalah. Walaysa hadza min fawqit tam, tapi ini min dzauqit fam, tapi ini bukan dari rasa yang ada di mulut. Jadi rasakan maksudnya apa? Alamilah gitu, atau cobalah maksudnya alamilah. Nah, ini sebenarnya tafsir-tafsir begini tidak enak kalau kita pelajari tanpa kita mengingat ayatnya. Ya. Kalau mengingat ayatnya akan tergambar yang dimaksud oleh Bukhari dalam menerjemahkan kata-kata ini. Fayarkumahu itu tafsirnya adalah yajma'uhu, mengumpulkannya. Syarrid itu artinya farriq, cerai beraikan. Wa in janahu itu artinya talabu, mereka mencari. As-silmu wassalmu wassalamu artinya wahid, sama. Jadi as-silmu artinya adalah perdamaian. Sama dengan salam, perdamaian. Kalau orang-orang kafir minta perdamaian, nah kita terima. Ya. Tapi jangan kita yang minta perdamaian kepada mereka. Karena minta perdamaian itu berarti rendah. Kemudian yuthkhina itu artinya adalah yaghliba, mengalahkan. Wa qala mujahidun muka'an itu artinya adalah idkhalu asabi'ihim, memasukkan jari mereka fi afwahim, pada mulut mereka. Berarti artinya apa? Bersiul. Karena dimasukkan dalam mulut, nah, kemudian singsot.
Ternyata bersilnya orang Arab sama dengan Indonesia ya. Jari dimasukkan di mulut. Nah, cara bersil yang lain adalah cuma mencucu saja, tapi suaranya kurang kencang. Aku pakai jari suaranya kencang sekali. Tapi saya nggak bisa ya, Pak. Jadi mau dipraktekkan nggak perlu praktek, nggak bisa ini orang. Kemudian tasdiah itu adalah as-sofir, tepuk tangan. Liuth bitu kan ibadahnya orang kafir hanya singsot dan tepuk tangan. Liuth bituk itu artinya liyah bisuk, menahan engkau. Jadi mereka ingin melakukan tipu daya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yaitu berbuat tipu daya kepada beliau dengan membunuh atau mengusir atau membui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya tidak berhasil melakukan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dihijrahkan oleh Allah ke Madinah. Babun idza inna syarrad dawab. Silakan. Bernyanyi, tepuk tangan. Ya sebaiknya enggak usah kan. Tepuk tangannya orang kafir bagaimana biasanya? Kalau biasanya begini, berarti kita buat begini. Pokoknya diubah gitu ya, jangan sama. Menyelisih. Tapi lebih bagus lagi enggak usah ya. Babun inna syarrad dawab, sesungguhnya paling jeleknya binatang melata indallah di hadapan Allah adalah as-summu yang tuli, al-bukmu yang bisu, alladzina la yaqilun, yang tidak berakal. Ini maksudnya adalah orang-orang kafir. Jadi mereka tuli dari mendengarkan kebaikan, mereka bisu dari mengucapkan kebenaran. 46 wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Warqa' an ibni Abi Najih an Mujahidin an ibni Abbas radhiyallahu anhuma inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Hum, mereka itu adalah nafarun, sekelompok orang min Bani Abdiddar, dari Bani Abdiddar. Ini maksudnya berkaitan dengan sababun nuzulnya. Tetapi kita punya kaidah bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi. Cara memahami dalil itu adalah dengan melihat umumnya lafal. La bi khususis sabab, tidak melihat khususnya sebab. Nah, sehingga meskipun asalnya ayat ini turun berkaitan dengan Banu Abdiddar, maka ayat ini berlaku untuk siapapun orang kafir yang mereka adalah as-summul bukmu, dari kebenaran. Sehingga mereka adalah syarrud dawab. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Berarti mereka itu lebih jelek daripada binatang melata, daripada kambing, daripada anjing dan sebagainya. Maka dalam ayat yang lain ulaika kal an'ami bal hum adall, lebih sesat daripada binatang ternak. Ada satu ulama nulis kitab judulnya Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Fadilah anjing dari kebanyakan orang yang pakai baju. Jadi anjing masih punya kelebihan, setiap hari wirid. Nah, banyak orang pakai baju tapi nggak punya wirid. Orang-orang kafir. Kemudian anjing itu masih ada punya sifat namanya wafa. Kalau kita berbuat baik sama anjing itu dia akan ingat terus bahwasanya kita sudah berbuat baik sama dia sehingga dia akan membantu kita gitu. Suatu saat kalau kita mendapatkan suatu kesulitan. Nah, maka lebih baik daripada beberapa manusia. Berikutnya babun ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi, istijabailah, maksudnya taatilah kepada Allah dan Rasul. Idza da'akum, jika menyeru kepada kalian, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang membuat hidup kalian, yaitu ketika kita disuruh untuk mengamalkan wahyu ini. Karena wahyu itu sifatnya menghidupkan hati kita. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah itu yahulu, menghalangi bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan hatinya. Sehingga keinginan kita apa itu tidak selalu tercapai. Kita inginnya itu salat, ternyata malas untuk bangun. Mendengar azan malam, nah, keinginan kita sebenarnya pengennya salat, tapi kok malas bangun. Nah, itu yahulu. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, hanya kepada Allah dikumpulkan.
Istajibu ay ajibu. Jadi kata-kata istajibu meskipun ada tambahan sin dan ta, tapi terjemahnya tidak sama, tidak beda dengan ajibu yang tidak ada tambahannya. Artinya apa? Sebagian kata-kata itu tidak bermakna seperti biasanya. Biasanya kalau ada tambahan sin dan ta, alif sin ta itu adalah minta. Misalnya adzina mengizinkan, istadzana minta izin. Nah, apakah istajibu itu minta ijabah? Enggak. Tapi ijabailah. Adapun lima yuhyikum tafsirnya adalah yuslihukum, yang memperbaiki kalian. Karena kita masih hidup kan, nah, berarti diperbaiki, bukan dihidupkan dari kematian. Atau kalau seperti yang tafsiran tadi, ya menghidupkan, yaitu menghidupkan hati. Kalau barangnya atau orangnya masih hidup, tapi hatinya kurang hidup. Yahulu menghalangi. Salah satu bentuk menghalangi itu adalah seseorang menunda-nunda iman, pengennya iman nanti kalau sudah tua. Ternyata mati belum iman. Nah, itu termasuk yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sehingga maksud ayat ini adalah kalau disuruh oleh Allah langsung melakukan, jangan ditunda-tunda, nanti saja, nanti saja. Nanti saja itu apakah pasti melakukan? Belum tentu melakukan karena Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sehingga apapun perintah Allah ya langsung dilakukan, tidak usah menunggu kapan saja, karena ternyata akhirnya kita malah tidak melakukan. Yang apa itu? Nah, itu contoh Allah menghalangi. Yamituhu mematikannya. Fatafutuhul fursah, terlewat kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang menunda iman. Iman Pak, nanti aja. Kalau Muhammad sudah menang mengalahkan semua orang Arab. Ternyata belum ada kemenangan dari Nabi kepada orang-orang Arab, dia sudah mati. Itu berarti yahulu bainal mar'i wa qalbi. Itu contohnya ya. Jadi bukan tafsirannya harus begitu. Memang boleh itu tafsirun bil misal. Menafsirkan dengan permisalan, perumpamaan boleh. Berikutnya 46 47. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq qala akhbarana Rawhan qala hadatsana Syu'bah an Khubayb bin Abdurrahman qala sami'tu Hafs bin Asim yuhadditsu an Abi Sa'id al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id ada dua ya. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Sa'id bin Mu'alla. Ini kan kurang terkenal, Pak. Ya enggak? Baru sekali ini tadi. Padahal yang mungkin sudah berkali-kali kita baca hadis ini. Tapi rasanya Abu Sa'id bin Mu'alla baru pertama kita mendengarnya. Tapi dia juga orang Ansor, Al-Ansori. Anaknya seorang qadhi di Madinah. Qala dia mengatakan kuntu adalah aku dulu usalli salat famar rabbi melewati saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ani memanggil saya. Falam atihi saya tidak mendatangi beliau hatta salat itu sampai saya selesai salat tsumma itu lalu baru saya mendatangi beliau. Faqala beliau mengatakan ma mana'aka apa yang menghalangi engkau an ta'tiya untuk datang. Alam yaqulillah bukankah Allah sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Al-Anfal 24. Tsumma qala lau allimannaka sungguh betul-betul saya akan mengajari kamu a'zama suratin fil Quran, surat teragung dalam Quran qabla an akhruj sebelum saya keluar dari masjid ini. Jadi ini termasuk khususiyah Nabi ya. Kalau kita sedang sholat dipanggil Nabi, sholatnya dibatalkan. Untuk selain Nabi nggak bisa, kecuali sholat sunnah. Kalau Nabi khususiyah, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka istajibu lillahi wa rasul. Khasais, kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau orang tua kita yang manggil, maka salat wajib kita lanjutkan. Kalau salat sunnah bebas, mau lanjut, mau dibatalkan boleh. Kalau lanjut ya adabnya kita kode kepada orang tua bahwa kita masih salat, ya, sehingga orang tua memaklumi oh ini masih salat. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya surat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah Al-Fatihah. Karena nanti ternyata yang akan dibacakan oleh Nabi SAW adalah Al-Fatihah. Nah, sekarang makna paling agung ini apa? Makna paling agung ini di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bi akhyari suratin. Surat yang paling baik. Terus paling baik itu ditafsiri oleh para ulama pahalanya paling besar. Jadi sama-sama misalnya satu halaman. Satu halaman Al-Fatihah kita baca dengan satu halaman Al-Baqarah kita baca, itu lebih besar pahala membaca Al-Fatihah. Karena itu Ibnu Taimiyah wiridnya setiap hari habis subuh itu membaca Fatihah diulang-ulang sampai terbit matahari. Saya pernah mencoba, Pak. Ternyata nggak betah saya, Pak. Karena Fatihah terus. Jadi kalau baca satu juz gitu malah enak gitu kan. Fatihah terus diulang-ulang. Wah, ternyata susah untuk sabar. Padahal Ibnu Taimiyah itu setiap pagi. Jadi pokoknya habis subuh, wirid pagi selesai, dia duduk terus sampai terbit matahari, itu enggak berhenti baca Fatihah. Nah, ini dalilnya. Bahwasanya Fatihah itu adalah a'zam, paling agungnya surat. Kemudian dalam satu riwayat dari Hasan Al-Basri, dia mengatakan bahwasanya ada 104 kitab suci itu diringkas pada 4 kitab suci yaitu Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian 4 ini diringkas lagi dalam Al-Quran. Jadi Quran sudah mencukupi dari 3 kitab yang lain. Kemudian Quran ini semuanya dicakup di dalam surat Al-Fatihah. Nah, maka azam surah salah satunya itu. Surat teragung yaitu dia merupakan ringkasan dari ringkasan dari ringkasan. Fadhahaba maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakhruja untuk keluar, fadzakartu lahu maka saya menyebutkan kepada Nabi ya. Jadi dia khawatir Nabi sudah keluar belum diberitahu. Wa qala Mu'adz hadatsana Syu'bah an Khubayb bin Abdurrahman annahu sami'a Hafsan annahu sami'a Aba Sa'idin rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Nah, maka di sini dijelaskan ya bahwa Abu Sa'id ini bukan Abu Sa'id Al-Khudri tapi rajulan min ashabin Nabi artinya yang lain. وقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. Jadi surat Fatihah itu namanya salah satunya adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah satunya adalah As-Sab'ul Mathani. Ini semuanya dua-duanya ini adalah nama surat Al-Fatihah. Dan hadis ini sekaligus menguatkan pendapat bahwa Fatihah itu mulainya bukan bismillah, tapi apa? Alhamdulillah. Karena nama surat itu biasanya diambilkan dari ayat yang pertama. Surat Tabat. Kenapa? Ayat pertamanya ya Tabat. Surat Alif Lam Mim. Karena ayat pertamanya Alif Lam Mim. Bisa ditarik, Zat? Ya, bisa. Setelah kalau itu cuma perbuatan Ibnu Taimiyah ya. Jadi bukan dalil. Tapi kalau hadis ini tidak mengajarkan zikir setelah salat. Ini cuma beliau ingin mengajarkan ada satu surat yang paling agung gitu aja. Tapi memang kita membaca surat apapun itu bebas. Sehingga habis subuh kita pengen Fatihah ya boleh. Kita suka Al-Ikhlas ya boleh. Kecenderungan orang kan beda-beda ya masing-masing ya. Ada yang cenderungnya itu selawat, ada yang cenderungnya itu adalah tahlil. Nah, kalau yang cenderungnya tahlil pasti dia akan ngulang-ulang Al-Ikhlas. Seperti salah satu sahabat Nabi yang jadi imam itu, setelah surat pasti ikhlas, surat ikhlas ya. Sampai muridnya apa makmumnya jadi bosan. Nah, kalau ini Ibnu Taimiyah cenderungnya kepada Fatihah berdasarkan hadis ini tadi. Hmm? Oh, nanti itu setelah sholat baca Fatihah. Hmm.
Kalau itu saya nggak tahu dalilnya. Kalau ayat kursi ada. Nah, kalau itu sebelum doa. Kalau itu lain lagi. Itu tidak hanya pas sholat saja. Ya. Habis yasinan juga Fatihah, Fatihah. Gitu. Saya nggak tahu dalilnya. Gitu. Tapi mau tanya mereka malas juga. Karena seringnya itu nggak tahu dalilnya gitu. Mereka gitu. Itu udah dari Pak Yai ya. Biasanya gitu. Babu qaulihi. Ada. Tapi keterangan seperti itu saya tidak temukan dalam Hasan Al-Basri tadi. Hasan Al-Basri berhenti sampai Al-Fatihah. Penjelasan seperti itu pernah dengar seorang khatib gitu. Sumbernya mana nggak tahu. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan bahwa Al-Fatihah itu rahasianya bukan di Bismillah, tapi di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu lebih tepat dari sisi bahwasanya Bismillah masih diperselisihkan tadi. Kalau saya kan mengikuti pendapat bahwa Fatihah itu mulainya Alhamdulillah. Ini dalilnya. Iya Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya Fatihah itu dimulai dengan Bismillah, maka Nabi mengatakan iya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi beliau tidak menyebutkan Bismillah. Sehingga kalau dikatakan Fatihah diringkas di Bismillah. Oh, Bismillah itu bukan Fatihah itu. Ya kurang-kurang pas gitu aja dari sisi pendapat yang kedua ini. Satu masanya. Itu ayat. Kalau mulai dari Alhamdulillah berarti para ulama sepakat bahwa Fatihah itu 7 ayat. Hanya mereka berselisih pendapat ayat ke-7 yang mana. Kalau kita membaca Bismillah sebagai ayat pertama, berarti ayat 7-nya panjang. Kalau kita membaca Alhamdulillah sebagai ayat pertama, maka ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sehingga antum baca Fatihah caranya sesuai keyakinan masing-masing. Kalau saya baca Fatihah, maka saya berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Tapi kalau antum meyakini bismillah itu ayat pertama, maka lebih afdalnya alaihim lanjut. Nah, ketika antum meyakini bismillah ayat pertama, kemudian alaihimnya berhenti, ya ini kurang afdal. Karena berarti membaca separuh ayat. Padahal sunnahnya baca Fatihah itu seayat, seayat, seayat sesuai dalam hadis yang lain. Antum pakai pendapat yang apa? Bismillah, Fatihah atau bukan? Ayat pertama. Itu pendapat jumhur mungkin ya. Karena rata-rata Quran kalau kita buka pasti Bismillah itu dikasih nomor 1. Terus salah satu dalil mereka juga bahwasanya Bismillah itu termasuk Fatihah adalah Mushaful Imam. Yaitu Quran yang di masa para sahabat. Sebut Mushaful Imam. Itu semua surat tidak ada Bismillah. Selain Fatihah. Nah, karena para sahabat itu tidak mau nulis dalam mushaf selain ayat Quran. Sehingga kalau bismillah ini bukan ayat Fatihah, tidak akan ditulis oleh para sahabat. Nah, itu salah satu dalil dan mungkin itu dalil yang terkuat. Dan saya punya di rumah contekan dari Mushaful Imam, memang betul-betul seperti itu. Ya. Jadi khusus Fatihah itu ada bismillah. Baqarah, Ali Imran semuanya nggak ada bismillah. Nggak ada. Sehingga kita harus ngasih tanda sendiri. Ini sudah mulai pindah apa surat nih. Jadi meluncur dari apa Fatihah sampai Anas itu sudah lanjut semuanya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa Quran tuh 30 juz, urutannya itu bukan dari pendapat para sahabat. Urutannya itu langsung dari Allah. Sehingga Quran 30 juz ini bukan potongan-potongan, tapi ini satu pembahasan yang lengkap. Sehingga seandainya kita ubah Fatihah ditaruh di paling terakhir atau di tengah, itu malah pembahasannya jadi tidak bagus. Jadi seperti kita nulis buku, tapi analisisnya tidak di bagian akhir, tapi malah bagian di depan. Kan lucu kan? Maksudnya data-data dulu baru analisa gitu. Itu memang diperselisihkan ya. Ada yang mengatakan bahwa urutannya bukan dari Allah, tapi dari ijtihadnya para sahabat. Ya apa itu? Kalau itu masalah yang lain. Kalau yang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting punya dalilnya, dasarnya. Kalau saya memilih Bismillah bukan Fatihah karena salah satunya hadis ini tadi
Salah satunya hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan bahwa Allah membagi Fatihah dua bagian, separuh untuk hamba, separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Kemudian Nabi mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada bismillahnya. Berarti betul-betul dimulai dengan alhamdulillah. Tapi secara praktek ya paling bagus tetap membaca bismillah. Saya cuma kadang-kadang saja enggak baca bismillah. Sudah makmum masbuk, kemudian imamnya tinggal satu ayat, Pak. Dia mau rukuk, Pak. Maka saya langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Fatihah satu nafas nih. Supaya enggak terlambat nih. Itu hanya sesekali aja ya. Kalau memang ngepasi imamnya tinggal satu ayat atau dua ayat, dia sudah mau rukuk supaya cepat gitu. Ya, secara normal tetap bismillah. Ta'awud enggak wajib. Yang wajib itu takbiratul ihram, kemudian Fatihah. Namanya perlu belajar fikih itu supaya itu, Pak. Kita ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Tujuannya bukan meninggalkan yang sunnah, tapi ngerti mana yang wajib sehingga pas kita perlu itu yang wajib jangan ditinggalkan. Terpaksa kan nggak apa-apa kan? Namanya terpaksa. Nah, saya terpaksa pernah, Pak. Sholat subuh 2 menit. Karena keretanya itu berhenti cuma 5 menit. Saya pipis, wudhu, sholat. Cukup 5 menit. Pas. Begitu saya naik di kursi langsung wur. Nggak ada satupun orang yang turun, nggak ada. Karena ya pasti khawatir mereka akan ketinggalan. Cuma 5 menit saja. Udah dikasih tahu sama ini ya, kondektornya tuh. 5 menit, Pak. Itu perintahnya perintah sunnah. Jadi perintah kan ada dua kan? Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Nah, untuk mengetahui mana wajib, mana sunnah, ini ada ilmu ya kan? Salah satu ilmunya misalnya al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah wajib. Tapi ketika ada qarinah yang menunjukkan sunnah jadi sunnah. Kalau ada ijma bahwasanya itu sunnah maka jadi sunnah. Nah, seperti itu ada perlu ilmu yang lebih luas lagi. Hmm? Hmm? Penulisan mushaf ya, mulainya kapan itu saya nggak tahu ya. Hmm. Ya, nah, mulainya kapan nggak tahu saya. Itu sejarahnya sejarah Rasmul Quran. Ilmu Rasmul Quran, ilmu tentang penulisan Quran saya nggak pernah belajar. Jadi kapan mulai ada titik, kapan mulai ada harokat, kapan mulai ada bismillah, kapan mulai ada tambah-tambahan apa itu, ruko, kemudian hizib dan sebagainya. Itu mulainya kapan? Enggak pernah belajar. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada apa-apanya. Enggak ada. Sehingga dia harus belajar sendiri mana terakhirnya mana. Titik pun enggak ada. Koma enggak ada. Karena mereka enggak mau nulis di Quran, di mushaf selain ayat Quran. Koma titik kan bukan ayat kan. Sehingga termasuk titik-titik enggak ada semuanya. Itu ada salinannya di rumah saya ini. Kalau mau coba baca silahkan. Awal-awal saya membaca kesusahan, tapi setelah beberapa hari membaca, ya karena sudah lama-lama kan hafal kan. Nah, santri-santri biasanya saya wajibkan selama daurah di sana minimal membaca surat Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi kan sudah dibaca setiap Jumat, ya udah lancar. Nah, tak suruh membaca Al-Kahfi dari Mushaful Imam supaya merasakan bagaimana para sahabat dulu apa membaca Quran seperti itu. Berikutnya. Hmm? Jadi hukumnya memang bismillah itu sunnah. Ya. Sehingga seandainya di tengah-tengah surat kita membaca langsung ta'awud tanpa bismillah, ya nggak apa-apa. Karena bismillahnya sunnah. Nah, penjelasannya di kitab apa? Kitab tajwid. Misalnya kitab Haqqut Tilawah, itu yang paling mudah dicari di Indonesia, ya, tebal sini. Nah, tidak dibahas itu semua, segala macam ya. Bagaimana ada baca ta'awud, apa hukumnya, kemudian baca bismillah, kapan saja baca bismillah, kapan tidak. Nah, semuanya sudah dibahas lengkap oleh para ulama kita. Berikutnya bab qoulihi ta'ala wa ilqalu, ingatlah ketika mereka berkata Allahumma ya Allah in kana hadza huwal haqqa, jika adalah Quran ini adalah kebenaran min indika dari hadapanmu, fa amtir alaina hijarah, maka hujani kepada kami batuan minas sama dari langit, awitina atau datangkan kepada kami bi'adzabin alim, siksaan yang menyakitkan. Ini kekurangan ajarnya orang-orang kafir ya. Mestinya kalau benar kami akan ikuti, malah kalau benar maka
Kami hujani saja. Qala Ibnu Uyainah, ma samallahu ta'ala, Allah tidak menyebut mataran fil Quran, hujan dalam Al-Quran, illa azaban, kecuali siksa. Atau sammihil Arab, sementara orang Arab menyebutnya al-ghaith. Ya, ghaith ya hujan. Wa huwa qauluhu ta'ala yunzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Allah turunkan hujan setelah mereka putus asa. Ini nanti bisa dicek ya. Dalam Quran kata-kata matar itu pasti siksa. Misalnya wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Hmm? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi bukan berarti ini dilarang, bukan ya. Tapi maksudnya istilah mator dalam Quran itu pasti azab. Tapi perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Uyainah ini juga bisa kita bantah. Ada kata-kata mator dalam surat An-Nisa ayat 102 yang artinya ya hujan. Wala junaha alaikum in kana bikum adam mim matarin aw kuntum marta. Tidak apa-apa kalau sedang hujan atau sedang sakit untuk tidak bawa senjata. Nah, itu hujan betul-betul, bukan hujan siksa. Tapi kalau kita mau beradab kepada Ibnu Uyainah, ya, kita tidak mengatakan ini salah, bukan ya. Tapi maksudnya rata-ratanya, rata-ratanya mator itu adalah siksa. An-Nisa 102. Karena ada 4 kata-kata mator dalam Quran, semuanya siksa. Selain An-Nisa ayat 102. Dan seperti ini biasa ya. Seperti misalnya Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata sultan dalam Al-Quran itu artinya hujjah. Nah, nanti akan kita temukan sebagian ayat yang sultan artinya bukan hujjah. Nah, kok bisa begitu? Ya, itu tadi ya, golibnya itu loh. Aghlab, golibiyah. Berikutnya 46 48. Wa bihi ilaihi qala hadatsani Ahmad qala hadatsana Ubaidullah bin Muadz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'batu an Abdul Hamid huwa ibn Qurdid sahibu Ziyadi annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Abu Jahlin. Nah, ini yang ngomong tuh jelas, Pak, namanya Abu Jahal. Tapi Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran tadi. Allah hanya mengatakan wa ilqalu. Nah, pertanyaannya yang ngomong satu orang, tapi kalau Allah katakan qalu gimana nih? Padahal qalu itu kan banyak orang. Apa? Ya karena mereka meridhoi ucapan Abu Jahal. Abu Jahal ngomong tapi mereka semuanya setuju. Ya, cocok kayak gitu. Maka seolah-olah semuanya ngomong. Jadi dia mewakili mereka. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa amdir alaina hijaratan minas sama' wa itina bi'adzabin alim. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah. Surat An-Anfal ayat 34. Apa? An-Nisa 102. Apa? Iya, ayatnya kan panjang. Bagian akhirnya. Iya. Kemudian ayat ini adalah menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW dikasih dua macam keamanan. Keamanan pertama adalah adanya Nabi Muhammad SAW. Keamanan kedua adalah adanya istighfar. Nah, istighfar ini diperselisihkan oleh para ulama tafsir apa yang dimaksud. Kalau kita menafsirkan dengan dohirnya ya istighfar yang kita paham itu, yang kita biasa baca itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Sehingga selama masih ada yang istighfar, maka tidak akan didatangkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa anta fihim itu bukan berarti Nabi Muhammad masih hidup, tidak harus begitu ya. Tapi di tengah-tengah mereka. Artinya kalau Nabi Muhammad sudah pindah dari Makkah ke Madinah, nah itu Allah bisa siksa mereka. Tapi kalau mereka istighfar, nah, maka juga Allah tidak kirim siksa kepada mereka gitu. Berikutnya 46 49. Babu qawlihi wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Udah tadi ya? Udah atau sama? Sama persis. 46 49. Oh, bedanya sanadnya aja, Pak. Kalau yang tadi hadatsana Ahmad, kalau di sini hadatsana Muhammad bin Nadhr. Jadi Imam Bukhari kalau meriwayatkan hadis yang sama, itu pasti sanadnya beda. Nah, untuk orang-orang seperti kita, enggak begitu penting, Pak. Karena kita membaca sanad itu semua mat, maksudnya orang mudeng. Misalnya haddatsani abi, bapaknya siapa namanya, kadang-kadang kita enggak ngerti gitu. Karena sanad bagi kita ini sekarang sudah enggak begitu apa, dipelajari ya. Yang ulama-ulama yang zaman dulu mereka membutuhkan begini. Sehingga ini enggak usah kita baca enggak apa-apa, Pak. Isinya sama kan. Berikutnya babun waqatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah, tidak ada syirik, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan adalah agama itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua orang sudah masuk ke dalam agama Islam, baru tidak ada perang. Selama masih ada orang kafir berarti masih ada perang sampai hari kiamat, sampai ketemu dengan Dajjal yang diperangi oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. 4650. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Abdul Aziz qala hadatsana Abdullah bin Yahya qala hadatsana Haywah an Bakr bin Amr an Bukair an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan, ada seorang laki-laki, ja'ahu, datang kepada Ibnu Umar. Faqala ya Aba Abdurrahman, ini pemuliaan. Karena orang Arab dimuliakan dengan cara dipanggil nama kunyahnya. Ala tasma'u, tidakkah engkau mendengar ma dzakarallahu, apa yang Allah sebutkan fi kitabih, dalam Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, kalau ada dua kelompok orang beriman mereka berperang, ila akhir ayat. Fama yamna'uka, maka apa yang menghalangi engkau alla tuqatila, bahwasanya kamu tidak berperang, kama dzakarallah fi kitabih, seperti disebutkan dalam Quran. Faqala ya ibna akhi aghtarru bihadhihi al-ayah wa la uqatil. Saya tertipu terhadap ayat ini dan saya tidak ikut berperang. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an aghtarra bihadhihi al-ayah, daripada saya tertipu dengan ayat yang lain. Yaitu apa? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang beriman secara sengaja. Surat An-Nisa 93 ila akhiriha. Tertipu itu maksudnya gimana? Dia melakukan seolah-olah dasarnya ayat ini, tapi perbuatannya salah. Gitu. Kadang-kadang orang gitu kan, cari-cari dalil, tapi sebenarnya perbuatannya salah. Dalilnya benar, tapi istidlalnya tidak benar. Nah, jadi maksudnya daripada saya merasa melakukan ayat ini ternyata salah, lebih baik saya merasa melakukan ayat yang satunya meskipun saya salah. Karena satunya lebih ngeri. Siapa yang membunuh orang beriman sengaja, kekal di neraka, tidak akan keluar darinya. Naudzubillah. Qala fa inna Allah yaqul wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi sampai tidak ada syirik. Qala Ibnu Umar, qad fa'alna, kita sudah melakukan itu ala ahdi Rasulillah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, il kana al-islamu qalilan, ketika Islam masih sedikit. Fa kana rajul, maka seseorang itu yuftanu, disiksa fi dinihi, dalam agamanya. Siksanya itu imma yaqtuluna, ada kalanya dibunuh, wa imma yuthiquna, ada kalanya mereka mengikat dia. Fitnah itu arti asalnya adalah ujian ya. Kemudian kadang-kadang fitnah itu bermakna kesesatan, kadang-kadang fitnah itu bermakna siksaan. Nah, di sini paling enak diartikan disiksa.
Yuftanu fi dini, disiksa dalam agamanya. Disiksa karena agamanya. Hatta kathrul Islam, sampai banyak Islam, falam takun fitnah. Nah, sudah enggak ada lagi fitnah sekarang. Falamma ra'a annahu la yuwafiquhu fi ma yurid, tatkala dia melihat bahwasanya Ibnu Umar tidak mencocoki dia terhadap apa yang dia ingatkan, apa yang dia inginkan, qala fama qauluka fi Ali wa Utsman. Terus apa pendapatmu tentang Ali dan Utsman? Qala Ibnu Umar, ma qauli, tidaklah ucapan saya fi Ali, tentang Ali, wa Utsman. Ma qauli fi Ali wa Utsman? Kamu tanya apa ucapan saya tentang Ali dan Utsman? Amma Utsman, adapun Utsman, fakana Allahu, adalah Allah, qad afa anhu, sudah memaafkannya. Fakarihtum, kalian malah benci, ayyafu anhu, untuk memaafkan dia. Dalam syarat apa itu? Allah memaafkan Sayyidina Utsman itu. Walaqad afallahu anhum. Walaqad, dan sungguh-sungguh, afallahu, Allah sudah memaafkan, anhum, dari mereka, angkum ya. Walaqad afa ankum, surat Ali Imran ayat 152. Jadi yang dimaksud afa anhu, ini yang disebutkan pada Ali Imran 152. Fakarihtum, wa amma Ali, adapun Ali, fabnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah keponakan Nabi, kok keponakan, sepupu Nabi. Wa khatanuhu, dan menantu Nabi. Wa asyara biyadih, wa hadhihi ibnatuhu, dan ini adalah putrinya. Au qala bintuhu, haitsu tarawun, di mana kalian lihat. Nah, waktu itu putrinya sedang lewat di situ. Ini kata-kata tertipu dengan ayat tadi. Itu kalau masa kejadian Ahok itu, kayaknya kata-katanya begitu ya. Kalian ditipu dengan surat Al-Maidah gitu ya. Nah, seandainya Ahok baca hadis ini, dia punya dalil. Loh, saya ngomong menipu itu, ini dalilnya nih. Bukhari 4650 nih. Tapi Ahok dia nggak pernah baca Bukhari. Akhirnya masuk penjara ya, kapok mau kapan. Hmm? A'yaro yang mana? Akhtaru tadi. Ayyar maksudnya. Ayyar itu dicela. Kalau saya dicela gara-gara saya mengamalkan ayat ini, lebih baik daripada saya dicela gara-gara saya lebih baik saya dicela daripada melanggar ayat yang satunya. Kamu katakan saya tidak mengamalkan ayat ini, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak melanggar ayat satunya yang lebih ngeri. Itu kalau diartikan, kalau dibaca ayyar, dicela. Kalau menyelisih, Maksudnya? kalau saya menyelisih ayat ini, Iya, bisa dengan menyelisih. itu maknanya, bukan terjemahnya. Kalau terjemahnya tertipu, maknanya menyelisih atau tidak mengamalkan. Kadang-kadang antum ketemu ustadz yang menerjemahkan dengan terjemah yang aman, yang tidak menimbulkan apa tanda tanya, untuk memudahkan, yaitu bagus. Kalau saya lebih suka menerjemahkan sesuai terjemah asal, habis itu baru ditafsirkan. Aktar ya tertipu. Memang kata-kata ghurur itu artinya tipuan. Setan disebut ghurur karena dia penipu. Jual beli tidak boleh ada ghoror, tidak boleh ada tipuan atau spekulasi. Itu mana asalnya. Berikutnya 4651. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Yunus. Qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Bayan. Anna Wabarata haddatsahu qala hadatsani Sa'id bin Jubair qala kharaja alaina, telah keluar kepada kami Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala rajulun kaifa tara, bagaimana pendapatmu fi qitalil fitnah, tentang peperangan fitnah. Peperangan itu ada tiga ya. Yang pertama adalah peperangan muslim dengan kafir, jihad. Yang kedua peperangan muslim dengan muslim, fitnah namanya. Yang ketiga adalah malhamah, yaitu peperangan
di akhir zaman yang sangat besar antara muslim dengan kafir yang kemudian ditutup dengan dibunuhnya Dajjal. Nah, yang dimaksud oleh penanya ini apa? Kaifa tara fi lil fitnah? Yang dimaksud oleh penanya itu adalah yang disebutkan dalam Al-Anfal ayat 39 tadi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Sehingga qitalul fitnah yang biasanya diartikan adalah peperangan sesama muslim, tapi dia gunakan untuk makna yang lain, yaitu yang disebutkan pada surat Al-Anfal ayat 39. Jadi dia akan menegur Ibnu Umar, gitu. Kamu itu yang lain-lain pada perang kok malah ngaji terus, nggak ikut perang itu gimana? Nah, maka Ibnu Umar meralat perkataan dia. Wahal tadri mal fitnah. Kamu tahu apa enggak? Apa fitnah yang dimaksud pada ayat tadi itu? Rahmatullah. Karena Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuqatilul musyrikin, memerangi orang Islam, wa kanat dukhulu alaihim fitnah, dan masuk kepada orang-orang musyrik itu fitnah. Jadi yang dimaksud fitnah dalam ayat tadi itu bukan fitnah yang kamu pahami, yang kamu salah pahami. Walaysa kakitalikum alal mulk, bukan peperangan kalian memperebutkan kerajaan. Kalau memperebutkan kerajaan itu bukan fitnah yang dimaksud dalam ayat tadi, tapi fitnah yang dimaksud dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apabila terjadi fitnah, yaitu perang sesama muslim, maka ambillah pedang dari kayu. Nah, fitnah yang dimaksud di situ adalah fitnah perang sesama muslim. Nah, maka kadang-kadang ada istilah yang diucapkan oleh seseorang dengan makna yang dia inginkan, tapi tidak sesuai dengan yang semestinya dia ucapkan. Sehingga kalau ada orang bertanya dengan istilah yang masih multitafsir, kita harus jelaskan dulu ya. Yang kamu maksud apa dulu? Karena kalau yang dimaksud adalah qitalul fitnah, perang sesama muslim, memang kita nggak boleh ikut. Tetapi hendaklah kita mendamaikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, nah itu qitalul fitnah sesama muslim. Apakah kita harus ikut? Enggak boleh ya. Tapi malah fa'aslihu, damaikan. Kita hanya boleh ikut itu kalau satu kondisi saja. Apabila dari kedua belah pihak ini satunya benar, satunya salah. Nah, kita ikut yang benar. Kan ada tiga kondisi fitnah sesama muslim itu. Ada kalanya dua-duanya dalam kesalahan, maka tidak boleh kita ikut sama sekali. Ada kalanya kita tidak tahu siapa yang benar, kita tidak boleh ikut sama sekali. Ada kalanya kita yakin satunya benar, satunya salah. Nah, maka perbuatan para sahabat yang beraneka ragam ketika terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah itu bisa kita tafsiri dalam tiga kondisi tadi. Sahabat yang tidak mau ikut perang, misalnya Ibnu Umar, kemudian siapa lagi? Mas Muhammad bin Maslamah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, orang-orang itu kita pahami bahwasanya mereka tidak tahu ya sebenarnya yang dalam kebenaran ini yang mana gitu. Karena semuanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya orang-orang baik. Nah, kalau seperti Ammar yang gabung sama Ali, ya dia karena dia yakin nih, ini Muawiyah yang salah jelas nih, Ali ini yang benar nih, yang benar malah harus kita bela. Makanya ketika sahabatnya Ammar menegur Ammar, saya tuh heran sama kamu ya, perang sama Muslim kok cepat-cepat ikut gitu. Mbak, sing pelan-pelan, dipikir dulu nih. Nah, dijawab oleh Ammar yang sebaliknya. Saya juga heran sama kamu. Ada perkara perang kayak gini malah nggak ikut, malah ngaji tok nih. Ini perang jelas kebenaran dengan kebatilan. Harus kamu bela. Tapi setelah beda pendapat itu selesai kemudian kasih hadiah. Beda dengan sekarang ya. Beda pendapat 1 bulan 1 tahun masih merengut terus nih. Nah, kalau itu cuma sekali ya, beda pendapat udah ya. Selesai pisah ya udah. Bagus lagi, saudara lagi. Maka kembali ke sini tadi ya, qitalul fitnah yang dimaksud di sini itu adalah bukan qitalul fitnah yang sering-sering kita dapatkan dalam istilahnya para ulama tadi ya, yaitu perang sesama muslim. Nah, dia memaksudkan yang ayat yang sedang kita bahas ini tadi. Berikutnya babun ya ayyuhan nabi wahai nabi harridil mu'minin, hasungkanlah orang-orang beriman alal qital untuk perang. Iyyakum minkum isrun, apabila ada 20 orang sabirun sabar, yaghlibu mi'atain, bisa mengalahkan 200. Berarti 1 banding 10. Wa iyyakum minkum mi'atun. Ya kok, 1 banding 10. Berapa itu? Benar ya? Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Kalau
ada 100 mengalahkan 1000 ya, 1 banding 10 ya. Minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka tidak paham. Tapi ayat ini sudah mansukh karena kemudian dihapus dengan 1 banding 2. Yang dihapus cuma bagian akhirnya ya. Tapi kalau yang haridil mu'minin alal qitalnya tidak dihapus. Karena masih berlaku untuk kita itu menghasung umat Islam melakukan jihad fi sabilillah. 4652 qol hmm. Satu kelas 2 atau 1 banding 2 itu ada yang menunjukkan kalau sudah kita masih separuh itu kita boleh nyerang, tapi kalau masuk perang jangan. Itu gimana? Nyerang ya. Iya, untuk ukuran kita nyerang kepada mereka, kalau kita sudah jumlahnya separuh dari mereka, ya kita serang karena kamu akan menang. Tapi kalau belum ada separuh ya jangan, secara itu politik nanti nggak ada jenis kemenangan. Tidak sesuai dengan perang-perang yang dilakukan para sahabat. Karena perang Tabuk, kemudian perang Mu'tah, itu jumlahnya lebih daripada ini tadi. Kalau yang penjelasan yang paling sering itu adalah tidak boleh lari ya. Jadi 1 banding 2 nggak boleh lari. 1 banding 3 lari nggak apa-apa. Nggak tahu saya. Karena tidak sesuai dengan apa praktek para sahabat ketika perang itu. Terus ketika perang Badar itu jumlahnya berapa? 300 melawan 1000. Nah itu tidak sesuai itu Pak. Keterangan itu dengan perang Badar. Artinya perlu kita nazar lagi, perlu kita teliti lagi ya apakah benar tafsiran seperti itu ataukah itu termasuk kesalahan paham dari ayat karena memahami secara tekstualnya lafal. Apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Nah, itu juga bisa dianggap bertentangan dengan penjelasan tadi ya. Karena sedikit enggak disebutkan berapa, ya kan? Sedikit itu bisa 1 melawan 1000, bisa kan? Ada satu hadis mengatakan bahwasanya Abu Talhah itu adalah khairun min alfi rajul. Lebih baik daripada 1000 orang. Nah, itu bisa kita jadikan dalil juga bahwasanya kalau jumlah musuh 2000 atau 1000 ya, maka kita berdua dengan Abu Talhah enggak apa-apa. Karena 1001. Artinya penjelasan tadi itu masih menurut saya masih perlu ditinjau ulang. 4652. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan an Amr an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lamma nazalat ketika turun iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun fakutiba alaihim. Nah ini penjelasannya yang langsung dari Ibnu Abbas nih Pak. Fakutiba alaihim ini penjelasannya ya. Maka diwajibkan atas mereka alla yafirra untuk tidak lari wahidun min asyara. 1 dari 10. Bukan untuk tidak nyerang ya, tapi tidak lari. Jadi kaitannya masalah lari bukan masalah nyerangnya. Kalau nyerang berani enggak apa-apa dong. Faqala maka berkata Sufyan ghairu marrah, alla yafirra jangan lari isrun min mi'atain. 20 dari 200. Thumma nazalat kemudian turun ayat berikutnya. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah mudahkan, ringankan untuk kalian. Fakataba dia wajibkan alla yafirra tidak lari mi'atun min mi'atain. 100 dari 200. Kalau yang nyerang tadi keterangannya dari kitab atau dari ceramah atau dari apa Pak? Penjelasan ya. Kalau itu nekat Dia pernah ikut jihad enggak? Oh, belum pernah. Kalau pernah itu berarti keterangannya sesuai dengan pengalaman. Tapi kalau belum pernah ikut jihad, itu nanti kalau disampaikan kepada apa ahli jihad, mereka mengatakan ini ucapan orang yang tidak pernah mengalami jihad sama sekali. Ngomongnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan demikian juga fakta di para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Syekh bin Bas itu kan negur Syekh Albani karena kalau nyetir mobil tuh ngebut. Nah, kata Syekh Albani diberitahu, Syekh Albani ditegur sama Syekh bin Bas jangan ngebut-ngebut.
Nah, kata Syekh Albani, itu fatwanya orang yang tidak pernah nyetir itu kan. Karena Syekh bin Bas kan memang buta, nggak pernah nyetir. Nah, disampaikan jawaban ini kepada Syekh bin Bas. Syekh bin Bas ketawa kemudian mengatakan, itu fatwanya orang yang nggak pernah tabrakan itu. Yang sukanya ngebut-ngebut gitu. Kalau 1 banding 3 katakan orang berarti tidak masuk dosa lalai perang itu mana? 1 banding 3? Misalnya melarikan diri dari Nggak apa-apa. peperangan nggak masuk dosa. Oh, bukan melarikan dari peperangan ya. Kan tentunya dosa-dosa lari dari Hmm, perang. Kalau pimpinnya misalkan tidak ngajak lari, dia lari karena jumlahnya pasti di mana ya? Apa dosa lari perang? Zahirnya nggak apa-apa dong, karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya minta izin saya sama amirnya. Pak Amir nih 1 lawan 3 nggak bisa nih, saya lari aja sesuai ayat nih. Wah, kamu itu nggak pemberani. Ya nggak apa-apa ditegur nggak pemberani, yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mestinya amirnya yang hikmah ya, yang bijaksana ya. Kapan mengizinkan, kapan tidak, jangan dipaksa untuk membuat mereka dalam kebinasaan. Qala Sufyan, berkata Sufyan, wa qala Ibnu Syubrmah wa ura, dan saya mengira al-amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar misal hadza. Amar ma'ruf nahi munkar juga sama ya. Jadi kalau kita melawan 3 orang, kita diam nggak apa-apa dari kemungkaran ya, daripada kita digojloki, akhirnya kita kalah babak belur nih. Tapi kalau 1 lawan 2 masih berani Pak, nahi mungkar. Dan ternyata orang yang melakukan kemungkaran itu kalau ditegur itu, mereka juga merasa rendah gitu. Maksudnya agak ada rasa takut kepada orang yang menegurnya. Karena dulu pas awal-awal di Mantung itu masih sedikit jamaahnya, itu kan masih ada orang yang suka mabuk-mabuk, kemudian malam-malam itu dangdutan gitu. Ternyata didatangi 2 orang saja dari jamaah kita, itu mereka sudah, oh nggih Pak, ngapunten nih. Padahal orang-orang tatonan, kemudian pokoknya orang-orang ngeri kan itu. Tapi ternyata didatangi orang berjubah itu juga mereka ketika perbuatannya amar ma'ruf nahi munkar ada sisi kekuatan di dalamnya. Berikutnya babu al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa 2 qiraah. Al-ayah ila qawlihi wallahu ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang sabar yaitu dengan pertolongan. Sehingga 1 lawan 2 itu sebenarnya bukan 1 ya, tapi 2 ya, karena dia bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berarti 2. 4653 wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Abdullah as-Sulami qala akhbarana Abdullah bin al-Mubarak qala akhbarana Jarir bin Hazim qala akhbarani Zubair bin Khirrit an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nazalat, ketika turun, in iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain, syaqqa dzalika, berat hal itu 'alal muslimin, terhadap umat Islam. Hina furida 'alaihim, ketika diwajibkan atas mereka, alla yafirra wahidun min 'asyrah, untuk tidak lari 1 melawan 10. Faja'at takhfif, maka datanglah dalil yang meringankan. Faqala al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Ada juga yang membaca anna fiikum du'afa, bahwasanya di tengah-tengah kalian itu ada orang-orang lemah. Artinya apa? Tidak semua sahabat itu lemah, Pak. Ada sahabat Nabi yang berani 1 lawan 10 itu ada. Contohnya siapa? Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa itu pernah mengalahkan dia sendirian 1 orang melawan 80 orang. Silahkan dibaca kisahnya dalam Sahih Muslim. Bahkan mereka dipreteli semuanya barang-barangnya oleh Salamah karena dikejar terus oleh Salamah. Padahal jumlahnya 80-an orang ya. 1 orang bisa menang. Salamah itu kalau lari kencangnya lebih kencang daripada kuda dan onta. Jadi 1 banding 1000 orang kayak begitu. Nah, dia bukan termasuk yang ini ya. Makanya Allah mengatakan fikum du'afa. Di tengah kalian ada orang-orang yang lemah, yang tidak seperti Salamah ini. Qala falamma khaffafallahu anhu minal iddah. Ketika Allah meringankan dari mereka dari iddah jumlahnya. Naqassa minas sabr, maka berkuranglah dari kesabaran biqadri ma khuffifa anhum, sesuai kadar apa yang diringankan dari mereka. Artinya pemberian sabar dari Allah itu sesuai dengan beratnya ujian yang diterima.
Kalau kita menerima ujian 1 lawan 10, ya Allah kasih turun kesabaran yang besar. Nah, tapi ketika Allah ringankan, udah kamu sekarang 1 lawan 2 aja, ya sabarnya dikasih kecil gitu. Itu sebagaimana dalam hadis yang lain, wa innas sabra apa yang zilu apa wa innal maunah yang zilu biqadri sabr. Pertolongan Allah turun sesuai dengan kadar kesabarannya. Atau dibalik seperti ini tadi. Sudah selesai surat Al-Anfal. Barangkali ada pembahasan sebelum masuk surat Bara'ah. Gak ada nih. Surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Disebut Bara'ah karena dimulai dengan Bara'ah. Disebut At-Taubah karena ada kisah tentang taubat di dalam surat Bara'ah tersebut, yaitu 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diundurkan taubatnya sampai 50 hari. Pertama, walijah itu artinya adalah kullu syai'in adkhaltahu fi syai'in. Segala sesuatu yang kamu masukkan dalam segala sesuatu yang lain. Maka walijah itu nama lain dari bitonah, teman dekat. Jadi ada orang kemudian kita masukkan dalam urusan kita, maka disebut sebagai walijah. Asyuqqah itu adalah as-safar. Safar, tapi maksudnya adalah safar yang jauh. Karena safar kan ada 2. Ada safar dekat, ada safar jauh. Safar jauh itu yang sudah boleh qasar, safar dekat itu yang belum boleh qasar. Al-khabal itu adalah al-fasad, kerusakan. Wal khabal juga ada arti yang lain, al-maut. Nah, ini termasuk lafal mustarak yang lafalnya bisa lebih dari 1. Wala taftinni, jangan engkau memfitnah saya, itu maksudnya la tuwabbikhni, jangan engkau mencela saya. Kalau tafsiran yang paling sering apa, Pak? Masih ingat enggak? Jangan memfitnah saya dengan perempuan-perempuan cantik. Jadi ada seorang munafik, dia izin tidak ikut perang karena perangnya melawan pasukan Romawi atau Persia yang mereka memang terkenal kulit putih cantik-cantik nih. Saya itu kalau melihat wanita saya nggak akan kuat nih. Jadi saya tolong diizinkan tidak ikut perang karena kalau saya masuk perang itu nanti engkau memfitnah saya. Wala taftinni. Nah, tapi kalau tafsir Imam Bukhari, la tuwabbikhni, jangan engkau mencela saya. Karhan itu adalah wa kurhan, dan dengan kurhan wahidun. Jadi boleh karha, boleh kurha, terjemahnya sama. Waalaikumsalam. Sama dengan tadi ya, du'fa sama du'fa. Bahkan sebagian itu membacanya 3 bacaan. Misalnya lasun, lisun, lusun, nah, itu semuanya sama artinya maling. Atau samun, sumun, simun, yaitu apa? Racun, sama. Nah, kalau ini cuma 2 bacaan saja. Muddakhalan, yaitu yudkhaluna fihi, mereka dimasukkan di dalamnya. Yajma'un itu adalah yusri'un, mereka bercepat-cepat. Wal mu'tafikat itu adalah i'tafakat, yaitu inqalabat, terbalik biha, terhadap desa tadi, al-ardu, bumi. Jadi ini kisahnya kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mereka melakukan sesuatu yang terbalik, yaitu laki-laki suka laki-laki, maka hukumannya pun desanya dibalik. Ya, maka al-jaza min jinsil amal, balasannya sesuai dengan tingkahnya. Apa? Ya, buminya dibalik, jadi ditarik oleh malaikat Jibril dengan satu sayapnya ke atas, kemudian setelah sampai di atas dibalik ini. Sehingga langsung tertimbun, semua orang itu sudah hilang. Enggak ada bekasnya. Ahwa itu artinya adalah alqahu, menjatuhkannya fi huwatin, pada satu jurang. Adnin itu adalah khuldin, kekal. Adan tu bi ardin ay aqamtu, saya tinggal di satu tempat. Wa minhu ma'din, tambang ya. Karena tambang itu menetap di satu tempat. Wa yuqalu fi ma'dini sidqin, itu maksudnya adalah fi mambati sidqin, pada tempat tumbuh yang baik. Jadi Imam Bukhari ini selain dia ahli hadis, dia juga ahli bahasa. Padahal dia ini orang non-Arab, Pak. Non-Arab maksudnya hidupnya di Ajam. Hidupnya Bukhari kan di Bukhara, itu kan di daerah Persia, ya, di daerah apa? Iran atau sekitar Iran. Ya. Tapi memang bahasa Persia itu mendekati bahasa Arab. Seringkali kita mendapatkan tulisan Persia hurufnya sama dengan huruf Arab. Karena ada 3 bangsa, ini bapaknya sama. Orang Arab,
bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Romawi. Ini bapaknya adalah Sam bin Nuh. Jadi Nabi Nuh kan naik kapal bersama kaum muslimin. Setelah turun dari kapal, semua umat beliau yang muslim mati. Tersisa Nabi Nuh dan anak-anaknya Sam, Ham, dan satu lagi Yafith. Dari Sam ini lahir 3 bangsa, Arab, Persia, Romawi. Dari Ham ini lahir 3 bangsa hitam-hitam, ya, Sudan, eh, Slavia, kemudian satu lagi Ethiopia. Kemudian yang Yafith ini muncul 3 bangsa juga, yaitu Ya'juj Ma'juj, kemudian Kipti, Mesir itu, satu lagi Turki. Nah, maka bangsa-bangsa itu kembalinya kepada 3 apa ini? 3 tadi ya, 3 orang tadi. Nah, maksud saya kembali ke sini tadi, kenapa Imam Bukhari kok dia ahli bahasa Arab ya? Ya mungkin karena tadi Persi itu bahasanya mendekati bahasa Arab. Nah, yang saya pertanyakan sebenarnya orang Jawa ini masuknya dari keturunan siapa gitu ya? Persi, Romawi, Arab enggak, Turki enggak. Jangan-jangan kita termasuk yang Ya'juj Ma'juj, Pak. Orang Jawa ini. Bahaya ini. Coba nanti dicari gitu, sejarah kita orang Jawa itu larinya kemana gitu. Karena kalau melihat 3 bangsa tadi, setiap anak melahirkan 3 bangsa, kok kita seperti enggak ada gitu. Berikutnya ya, al-khawalif itu adalah al-khalif itu alladzi orang yang khalafani menggantikan saya. Faqa'ada lalu dia duduk ba'di setelah saya. Wa minhu dan darinya yakhlufuhu fil ghabirin. Kata-kata dia menggantikannya pada orang-orang yang tersisa. Wa yajuzu ay yakuna an-nisa'u minal khalifah. Boleh saja wanita itu dimasukkan dalam khalifah karena dia tertinggal tidak ikut dalam perang. Wa in kana meskipun dia itu adalah jam'adz dzukur, jamak dari mudzakkar. Fa innahu lam yujad ala taqdiri jam'ihi illa harfani farisun wa fawaris wa halikun wa hawalik. Karena tidak didapatkan dengan takdir bahwa dia itu jamak kecuali 2 kata, yaitu faris dan fawaris, halik dan hawalik, yang cuma 2 kata begini. Jadi harf ini bukan 2 huruf ya, tapi 2 kata. Al khairat itu adalah wahiduha, mufradnya khairatun. Wahyal fawadil, wanita-wanita yang utama. Kalau itu wanita ya. Kalau kebaikan ya berarti amalan-amalan yang utama. Murja'un itu artinya adalah muakharun, diakhirkan. Asyafa artinya adalah syafirun, tepi. Wa huwa hadduhu, yaitu bagian tepinya. Wal jurufu, adapun kata-kata juruf itu adalah ma tajarrafa minas suyul wal audiyah. Apa artinya tajarrafa? Apa yang hancur, apa yang binasa, apa yang hancur dari sebab suyul, dari sebab apa namanya? Badai, wal audiyah, dan lembah-lembah. Harin itu artinya adalah hair. Syafa jurufin harin, yaitu yang binasa, yang nyaris akan jatuh. Itu arti dari hair. Binasa nyaris akan jatuh. Yuqalu tahawwaratil bi'ru, sumur itu hair idan hadamat, apabila hancur binasa. Wanhara mithluhu, dan telah hancur semisalnya. La'awahun itu artinya adalah syafaqan, karena takut. Wa faraqan, dan karena takut. Sama ya, ini diulang 2 kali dalam rangka takkid. Jadi Nabi Ibrahim itu awah kepada Allah, mengaduh kepada Allah itu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala syair, dan berkata syair. Sampai Imam Bukhari tahu ya syair-syair Arab. Idza kuntu arhaluha bilailin ta'awwahu ahatar rajulil hazini. Jika saya bangun, jika saya berdiri, arhaluha, saya memindahnya bilailin pada satu malam. Ta'awwahu, maka dia itu mengeluh ahatar rajulil hazin, seperti mengeluhnya orang yang sedih. Arhalu bukan memindah ya. Mohon maaf salah. Arhalu itu memasang rohal, memasang pelana. Jadi onta itu kalau dipasang pelananya, kalau diikat dengan kencang, maka dia akan mengeluh seperti
mengeluhnya orang yang sedih. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Boten kelewatan apa? Kalau kelewatan nanti di murojaah ya.